Caranya gimana supaya nasi tetap tinggi seratnya? Gampang. Saran pertama, ini saya saja, kalau mau nyobain sih, nanti coba ambil tempe nih, setahu saya jenis bakterinya bukan bakteri yang kuat tahan panas. Nanti coba tanya ahlinya. Ya. Jadi kalau kita makan tempe goreng itu sebenarnya sudah banyak yang berkurang. Makan mungkin feeling saya sudah habis tuh bakteri mati. Sedangkan dia kan probiotik gitu kan, bakteri kan, gitu. Jadi semakin banyak probiotiknya, semakin banyak prebiotiknya masuk ke badan kita, nih saya kasih solusinya aja. Akan semakin sehat banget. Itu sebabnya dalam hari-hari teman-teman sekalian, saya pesan aja 4 hal ini yang Anda coba masukin dalam list makanan. Ya. Yang pertama apa? Madu. Ya. Madu yang bagus, madu yang asli itu mana? Jawaban saya madu yang jelas sanatnya, madu yang jelas perawinya, madu yang jelas matannya. Yang belajar hadis paham. Yang nggak paham diam aja. Madu yang jelas sanatnya, ngambil dari mana? Perawinya siapa yang mengambilnya? Matannya bagaimana kandungannya, itu loh. Ya. Yang pertama madu. Yang kedua apa? Jangan lepas ini. Kurma. Ya, tidak hanya Ramadan, daripada Anda beli gorengan tiap hari, lebih Anda makan kurma. Jelas jauh lebih berkualitas. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya, rempah, apapun bentuknya. Ya, rempah itu contohnya apa sih? Jahe itu bukan rempah. Ya, jahe tapi dia kategorinya rimpang kalau jahe. Rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, gitu lah. Pala, ya, itu contohnya. Jangan tinggalkan itu. Jadi jadilah pemuda rempah dan pemuda rimpang, gitu lah. Tiap hari ya. Itu yang. Jadi misalkan teman-teman mau bikin minum teh, misalkan. Teh itu sehat nggak? Kalau tehnya, jujur kalau tehnya saset sebenarnya nggak sehat. Ya, tapi kalau tetap Anda pengen minum teh sasetan, coba dimasukin rempah di situ. Ya. Pemanisnya pakai apa? Jangan pakai gula, pakai madu kalau ada madu. Kalau enggak sekarang banyak tuh, ada gula aren, ada gula singkong, ya, ada gula kelapa, kan banyak tuh. Dan lebih baik kadang-kadang nggak usah pakai gula sekalian. Tehnya tawar. Karena kan kita butuh gulanya, bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidratnya. Seperti itu ya. Jadi contoh misalkan bikin teh nih, teh saset Anda belilah gitu kan. Nah, cemplungin ke situ misalkan nih bukan ketumbar, kapulaga misalkan. Itu efeknya ke badan akan beda sekali teman-teman sekalian, beda nasib kalau saya. Ya. Kemudian tadi rempah ya, rempah. Contoh tadi kan ada ketumbar, ada kayu manis, ada apa segala. Itulah bahan bakunya tubuh kita, mineralnya itu penting sekali. Yang keempat, rimpang. Rimpang tuh contohnya apa? Tadi, rimpang itu tanaman yang batangnya ada di dalam tanah, itu rimpang. Seperti apa contohnya? Jahe, apa lagi? Kunyit, lengkuas, nah gitulah. Ya. Temulawak, ya juga sama tuh. Seperti kurang lebih kayak begitu. Ya. Dan ada 2 lagi sebenarnya. 3 lagi maaf. Tambahannya. Yang pertama probiotik. Probiotik itu apa? Makanan fermentasi. Contohnya tempe. Nah, saya sih berharap nanti teman-teman Anda kan mahasiswa nih, masih banyak ide-ide kreatifnya. Tempe itu sebenarnya bisa dibikin bukan hanya dari kedelai aja, dari biji rambutan juga bisa. Betul, biji rambutan tuh sebenarnya kalau mau dimakan bisa dimakan. Banyak biji-bijinya kita bisa makan, biji rambutan, kemudian biji salak sih belum tahu kalau salaknya. Kedondong juga nggak tahu. Biji rambutan, biji anggur, biji semangka, biji durian. Biji durian itu sangat tinggi asam aminonya. Jadi kalau teman-teman bikin tempe dari non kedelai itu bagus sebenarnya. Banyak pilihan biji-bijiannya. Dan belum banyak yang buat. Bikin tempe ini kan gampang sebenarnya kan. Modal ragi doang. Modal ragi taruh di satu tempat selesai gitu loh. Jadi dia. Ya. Jadi bikin seperti itu probiotik ya. Jadi makanan itu sebabnya mungkin adik-adik mungkin pernah baca bahwa salah satu
Makanan paling sehat di dunia namanya apa? Rendang. Rendang sehat nggak sih? Enak iya, sehat mah tidak. Ya, jadi kalau salah satu makanan sehat di dunia yang diakuin adalah kimchi. Ya. Kimchi itu makanan Korea itu loh. Jadi orang Korea itu makanannya apapun dia akan makan kimchi dulu. Lihat sajian kalau teman-teman yang makan di restoran Korea selalu ada kimchinya. Dan itu luar biasa pentingnya buat pencernaan kita sebenarnya. Ya. Kimchi. Jadi tadi probiotik ya, ini salah satu probiotiknya. Contoh yang lain probiotik apa? Banyak miso. Miso tuh probiotik tuh. Ya, itu masukin ke badan tiap hari itu. Dan yang ketiganya, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan udah 4. Yang kelima berarti yang keenam. Yang keenamnya prebiotik atau juga tambahkan situ asam amino. Contoh kayak begini nih. Ya kayak mungkin kita membahas kayak sayuran, buah-buahan, itu kan ada banyak prebiotik di situ. Jadi makanannya probiotik itu adalah prebiotik. Teman-teman masih suka makan nasi putih? Masih. Saran saya dimodif nasinya. Iya, udah modif nasinya. Supaya nasi putih itu kan kenapa banyak dilarang? Karena tinggi banget gulanya. Itu masalahnya. Kalau sudah makan nasi putih, apa yang terjadi saat Anda kuliah? Ngantuk loh. Karena tubuh susah tubuh kita tuh berat sekali memetabolisme gula pada nasi itu gitu. Caranya gimana supaya nasi tetap tinggi seratnya? Gampang. Saran pertama, ini saya saja kalau mau nyobain sih. Nanti coba ambil cabai rawit begini. Tambahkan bawang putih, tambahkan serai sedikit. Ditumis pakai minyak kelapa. Ya, tumis pakai minyak kelapa atau kalau enggak pakai minyak zaitun, tumis api kecil aja. Nanti tambahkan garam sedikit, garam bukit ya, atau garam laut, garam yang sehat lah, sama tambahkan lada hitam. Ya. Dioseng-oseng sebentar, itu nanti dimasukkan ke nasinya. Tapi ini bukan nasi goreng sih ya. Kebayang ya? Jadi bukan nasi goreng, tapi ini dalam rangka ngasih serat dan mineral penting ke nasinya tadi, sehingga nanti nasinya tidak terlalu berat untuk dicerna badan kita. Kebayang ya? Itu yang pertama. Atau yang kedua, Anda bisa pakai pola ini. Nanti bikin sambal. Sambal apa isinya? Iya, ada cobekan tapi nggak tahu buat apa. Isi sambalnya nanti cabai rawit, kurma sama bawang putih sama garam. Jadi karena judulnya kita sudah mulai berpisah sama gula pasir, maka teman-teman bisa ganti pemanisnya pakai kurma, gitulah. Diulek-ulek sebentar, lalu ini tempenya Anda hancur-hancurin, masukin ke nasinya, maka nasi Anda full serat, full protein, full probiotik. Kebayang ya? Kalau mau sedikit ada sensasi manis-manisnya, suwir-suwirin kurma di situ. Aneh tapi enaknya minta ampun. Saya udah pernah nyobain misalnya. Ya, seperti itu. Lalu, jam 2:30 ya. Terakhir, tadi kan ada prebiotik kan? Jadikan mereka-mereka ini teman harian Anda, camilannya. Ya. Teman-teman lihat. Ini kan ada apa tuh namanya? Manggis ya. Manggis ini kalau kita lihat dalamnya isinya kan ada buahnya sama bijinya. Selalu Allah begini, rata-rata umumnya buah-buahan Allah bikin kayak begitu, ada bijinya di situ. Dan bijinya ini umumnya sebagian besar kandungan gizinya sangat tinggi. Jadi kalau makan manggis, sering saya sampaikan makan sama bijinya. Bahkan kalau teman-teman mau blender manggis ini, blender sama bijinya, nggak pahit insya Allah. Lalu nyobain. Dijadikan penganan kita tiap hari. Ibu sekalian, teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan ini sederhana, tapi Anda kerjakan rutin setiap hari kayak begini, Anda sedang mempersiapkan peradaban yang sehat. Beneran. Karena kita sekarang ngelihat, saya agak was-was dengan begitu berlimpahnya kedai-kedai minuman di mana-mana yang isinya gula,
Nanti ya, nauzubillah min zalik, semoga tidak, kita akan mudah mendapatkan orang-orang Indonesia yang 15 tahun, nauzubillah min zalik, 20 tahun sudah kena diabetes. Artinya kalau Anda nggak cegah mulai sekarang, wassalam kita. Apalagi generasi autoimun. Terlalu dikit-dikit obat-obat, sedikit-dikit obat. Bukan nggak boleh makan obat, boleh, tapi proporsional gitu loh. Ya, ada lagi batuk pilek, ambil cengkeh, ambil jahe, ambil kayu manis misalkan, atau ambil kapulaga, itu juga obat pilek gitu loh. Tinggal keprek, datang ke pasar, beli, modal goceng juga dapat. Yang gitu ya. Simple sebenarnya, ya. Nah, tadi manggis sini, kembali sini. Maka dia isinya tadi apa? Isinya kan dari mulai kulit luarnya ini ya, bermanfaat sampai kulit dalamnya, termasuk sampai ke bagian putihnya dan bijinya. Semakin banyak perlindungan di situ yang Allah ciptakan, maka biasanya kandungannya semakin berharga. Maka di Indonesia ada satu jenis sumber asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan di negeri ini, yang dia mengandung hampir semua jenis komponen asam amino manusia, yang Allah lindungi dengan serat, Allah lindungi dengan cangkang, Allah lindungi dengan kulitnya lagi, dan sumber asam amino tersebut namanya apa? Air kelapa. Kemarin saya barusan dari Jogja, itu ada seorang ibu testimoni, ya, dia penyakit apalah, wanita gitulah, seperti itu. Saya pun tidak tahu katakanlah sampai sebegitu dahsyatnya air kelapa itu, ya. Jadi dia cerita ada jadwal dia mau dioperasi sama dokter gitu kan, karena ada gumpalan apalah, saya lupa penyakit itu, tiba-tiba dia minum tuh air kelapa. Air kelapa itu dia minum dicampur sama kunyit, campur dengan kurma. Masya Allah tabarakallahnya, beberapa hari sebelum dia operasi itu tiba-tiba dari kemaluannya itu keluar gumpalan-gumpalan darah yang kayak clotting gitu. Ya, modal air kelapa. Jadi air kelapa itu sehat asal jangan pakai sirup. Jelas ya? Asal jangan pakai gula, asal jangan pakai es. Ya, minum air kelapa kemana-mana teman-teman, coba kayak begini kan, di tasnya ada madu, ada kurma. Ya, saya kira mungkin Anda sekarang, insya Allah Allah kasih rezeki dari orang tua Anda untuk bisa makan sehat. Saya kira mungkin bisa kok. Ya, apalagi teman-teman di sini mulai praktek katakanlah hari-hari di mana di sekolah, di kampus Anda, katakanlah Anda sudah mulai infus wortel, infus rimpang, infus rempah, kan bisa tuh. Jadi contoh yang baik untuk nanti lama-lama ketemu dengan teman yang sama. Nanti kalau ketemu, teman-teman sekalian ketemu dengan teman yang sama, insya Allah jadi gampang hamilnya. Karena yang lakinya sehat, ikhwannya sehat, akhwatnya juga sehat gitu loh. Akhirnya generasi ke depan karena makanannya sehat, akhirnya kita sehat semua gitu. Satu peradaban tuh sehat semua insya Allah. Bolehlah cheating sekali-sekali. Ya, boleh. Saya pun kadang-kadang makan gitu kan. Makan yang ya suka-suka, apalagi mungkin kenangan-kenangan mie instan. Cukup banyak. Saya, jujur aja saya katakan, ada teman saya satu, waktu zaman saya kuliah itu teman-teman ya. Itu makanannya, saya nggak usah sebut makan apa lah, nggak sehat banget. Qadarullah, akhirnya takdir Allah, akhirnya beliau meninggal karena kanker, ya. Kanker usus. Ya, seperti itu. Jaga makanan baik-baik ya. Jaga yang dimakan, jaga juga dengan teman-teman bergaulnya. Insya Allah kita judulnya pengen membangun peradaban sehat. Ya, seperti itu. Ya. Dan sudah kebayang tadi ya pola-polanya ya, mudah-mudahan, dan ikutin pola dalam Islam. Jadi waktu puasa aja. Ya, kalau memungkinkan Anda puasa. Ya, Ramadan nanti sudah lewat. Ini kan dekat lagi Ramadan nih, saran saya. Ya, coba mulai Ramadan ini dibersih-bersih badannya. Jangan banyak makan tapi banyak ibadah. Ya, maunya kayak begitu. Baik, saya kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin sebelum penutup kita tanya jawab ya. Pesan saya adalah apa? Jadikan hidup sehat itu sebagai bagian dari ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, bukan sebagai gaya-gayaan, bukan lifestyle. Sebab apa? Nanti kalau kita jadikan, diniatkan karena Allah, teman-teman sekalian, maka insya Allah Anda makan manggis dapat pahala, Anda makan tempe kayak ini dapat pahala, Anda minum kunyit dapat pahala, karena niatnya untuk Allah, ya, bukan untuk apa tuh namanya lifestyle seperti orang-orang Barat buat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup. Beberapa pertanyaan mungkin karena saya ada jadwal lagi ke luar sana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.